Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, satu hal yang kita harus imani, rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Mari pagi ini bawa hidupmu menyembah memuliakan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Kau segalanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom God Lovers. Haleluya, apa kabar? Selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di dalam renungan pagi hari ini, saya berdoa kita bisa merenungi kehadiran Tuhan di tengah suasana Natal. Banyak merenungi tentang Natal dan arti Natal dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya akan ajak kita membaca firman Tuhan. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Banyak ayatnya. Kenapa? Karena saya berharap memang hari ini banyak perenungan Natal. Perenungan dari firman Tuhan tentunya. Bukan perenungan dari kata-kata saya saja, tapi
yang lebih lagi perenungan dari firman Tuhan yang saudara juga baca dan dengarkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka tuju di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di suasana Natal ini yang dipenuhi oleh pemberian, kado, gift, yang menjadi perenungan saya hari-hari ini adalah apa sih yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Masalahnya apa yang dalam hidup kita, semuanya ternyata Tuhan yang kasih. Amin saudara. Harta benda Tuhan yang kasih, berkat Tuhan yang kasih, hidup yang katanya kita mau kasih buat Tuhan. Hey, hidup kita pun pemberian dari Tuhan. Mari coba renungkan hari ini. Semua yang kita punya, Bapak Ibu Saudara miliki hari ini, Tuhan sumbernya. Kalau kita belajar dari konteks Alkitab ini, kita bisa melihat ada satu hal yang dibawa oleh orang Majus. Ya. Bukan harta bendanya, bukan hanya kemenyan, emas, mur. Tapi yang menarik, ayat 2 katakan, dan bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Judul perenungan hari ini adalah memberi penyembahan yang tulus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali ada orang menyembah Tuhan nggak tulus. Apa maksudnya? Dia menyembah Tuhan, bukan memang datang untuk menyembah. Tapi ternyata dia datang menyembah karena ada maksud-maksud tertentu. Seperti Raja Herodes tadi, dia bilang, "Hei, nanti kasih tahu ya di mana Yesus. Aku mau datang ke sana, mau menyembah." Tapi sebenarnya dia bukan betul-betul menyembah, ada kepalsuan di situ. Renungkan penyembahan kita hari-hari ini. Jangan-jangan penyembahan kita hari-hari ini hanya liturgi belaka, hanya acara saja, hanya kewajiban. Kita bilang dia besar, tapi hati kita nggak bilang dia besar. Hidup kita nggak menyatakan kebesaran Tuhan. Bagaimana penyembahan kita hari-hari ini? Apakah kita nyembah dia hanya karena harta? Lihat orang Majus tadi. Justru mereka bawa harta benda mereka sebagai bentuk penyembahan. Tapi ada kadang-kadang orang datang sama Tuhan justru karena dia pingin dapat harta benda. Ada ketidaktulusan dalam penyembahan mereka. Kalau hari-hari ini kita bisa melihat Natal, apa saja yang kita bisa kasih sama Tuhan yang terbaik. Dalam beberapa hari ini kita akan sama-sama bicara tentang itu. Yang kali ini kita mau ingatkan bahwa firman Tuhan menjelaskan buat kita bahwa yang pertama adalah memberi penyembahan yang tulus kepada Dia. Penyembahan yang keluar dari hati, yang betul-betul submit.
yang betul-betul merendahkan diri, menyatakan Dia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin Natal artinya bisa banyak untuk banyak orang, tapi saya berdoa Natal buat saudara dan saya dalam perenungan pagi ini adalah penyembahan kita yang tulus kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa terasa kami sudah ada di penghujung, di bulan terakhir tahun ini. Dan kami melihat betapa Tuhan sudah menjagai, memelihara, memberkati kami, terutama di tahun ini Tuhan. Hari ini kami datang sama Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Bukan karena hal-hal yang kami ingin, bukan Tuhan. Kami menyembah Tuhan karena kami tahu Engkau Allah kami. Engkau Allah yang besar. Engkau Raja dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang Tuhan. Kami berdoa, kami memegahkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kehadiran-Mu lahir bukan hanya untuk acara belaka. Kelahiran-Mu lahir buat kami dan mengubah hidup kami. Lahir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, jangan lupa bagikan link video YouTube ini, renungan ini untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat, teman-teman, semua yang kita tahu. Amin. Biar semua boleh terima berkatnya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.